Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyaknya kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga petang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik, di Masjid Darul Ilmi yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kumpulkan, Allah himpun kita di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Semoga kita semua termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di tahun politik yang sehingga pada petang hari ini akan kami sampaikan beberapa nasihat di tahun politik ini. Yang pertama dari Abdus Somad bin Yazid al-Baghdadi. Ia berkata bahwasannya ia pernah mendengar Fudail bin Iyad mengatakan, lau anna li da'watu mustajabatun, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu berarti doa yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbicara tentang doa ini kan ad-doa huwal ibadah. Doa ini ibadah. Karena doa itu ibadah, maka ketika kula panjenengan berdoa memohon kepada Allah, maka sudah ada pahala di sisinya. Langsung kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Kenapa doa itu ibadah? Karena langsung Allah yang perintahkan dalam surah Al-Mu'min ya, ayat ke-60, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan perkenankan. Dan kalau berbicara tentang doa, luar biasa, doa ini senjatanya orang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Maka jangan pernah remehkan yang namanya doa. Cuman kadang ketika manusia itu sudah merasa punya dunia, ketika manusia itu sudah merasa punya harta yang banyak, atau ketika manusia itu merasa bahwasannya dia ini orang cerdas, orang pinter, orang jenius, mungkin sudah profesor gitu ya, atau mungkin orang ini punya kekuatan apapun, kekuatan fisiknya, hartanya, kekuatan akalnya, atau bahkan mungkin dia punya jabatan yang tinggi yang sehingga kemudian dia punya banyak alat kekuasaan ya, maka
terkadang jadi pelit doa, jadi jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Karena merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya bisa. Contoh misal, nah ini ada adik-adik ini. Ketika adik-adik ini, kalau sekarang enak ya, kalau dulu ketika masih ada ujian nasional, nanti nilai yang keluar itu nilai murni, itu bagi kita yang, mohon maaf ya, bagi kita yang kurang pinter itu deg-degan, Pak. Bagaimana kalau nggak lulus? Kitanya malu, orang tua pun juga kesian, sudah biayai sekolah, otomatis ada tekanan, Pak. Ya. Yang sehingga apa? Saking deg-degannya kita, ini Pak Duni curhat ini ya, saya dulu ya gitu ya. Saya itu sampai ketika ujian nasional tidak tidur rumah, Pak. Saya mabit di sekolahan, tidurnya di masjid, prihatin. Loh itu saking ini, Pak, nek ra lulus piye gitu ya. Saya yo malu, orang tua atau keluarga yang biayai juga kesian ya, dan sekolahan otomatis juga merasa, oh namanya sekolah itu kalau ada yang nggak lulus, Bu, itu sekolah nilainya jadi turun, Bu. Iya, akreditasinya jadi turun. Beban moral, Pak, yang sehingga ujian nasional itu saya nggak pulang ke rumah, saya mabit bersama teman-teman yang kita ini punya ya rada kurang pinter gitu, Pak ya. Yes, adik kumpul neng masjid, tidur di masjid, mabit, Pak. Pulang itu hanya ambil seragam, sudah. Habis itu nanti malam kembali ke sekolah, masjid sekolah. Untuk apa, Pak, kita mabit, Pak? Sinau ya sinau, tapi ndongone kenceng, Pak. Ya gitu, Pak. Ngibadahnya kenceng, Pak. Kenapa? Kita merasa kurang pinter, Pak. Berbeda halnya kalau kemudian sudah terbiasa ranking paralel, sudah terbiasa ranking 1 2 3 1 2 3 1 2 3 itu, Pak. Mungkin kekuatan doanya beda dengan orang yang kurang pinter yang direwangi sampai tidur di sekolah tadi, Pak. Ikatan kedekatan hati kita kepada Allah ini, ketergantungan kita kepada Allah ini bisa jadi beda, Pak. Kalau yang sudah pinter wong merasa sudah bisa, Pak, besok ujian nasional gampang, santai, Pak. Gitu ya. Mau sekolino ranking kok ya. Berbeda dengan yang kurang-kurang pinter tadi, Pak. Sampai kemudian direwangi mabit tidur di masjid sekolah. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ad-doa silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman, cuman ketika orang itu dirasa dia punya kelebihan, dia punya kekuatan, itu sok kadang ketergantungan kita kepada Allah jadi berkurang. Doanya kita itu jadi berkurang, Pak. Ya, wong nek wis bagus, Pak, wis tenang wae, rasa ndonga jodoh teko ya. Wis bagus, ayo ya, santai, Pak. Lah nek sing wajah-wajah pas-pasan ngoten niku kudu dikencengi dongane, Pak, ya toh. Gitu. Lah piye wajah pas-pasan pengen entuk bojo ayu ya, pengen entuk bojo sugih bagus ya, anak tunggal ya, wong tuane wis tuwa ini warisane akeh kan repot, Pak. Ini ra nganggo tirakat yo angel Pak ya, masyaallah. Lah kembali kepada tadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang itu kalau punya duit banyak, Pak. Orang kalau punya duit banyak, itu rasa ketergantungan kita, rasa perlunya, rasa butuhnya kita kepada Allah itu jadi kurang, Pak. Kenapa? Apapun bisa kita beli. Kenapa? Kita punya duit, Pak. Akhirnya apa? Kita kalau pengen apa, anak kalau pengen apa, istri kalau pengen apa, yuk gas, mangkat, gesek, ya, wah punya duit, Pak. Tapi kalau pada posisi orang tidak punya duit ya, atau duitnya cepet, Pak, buat makan besok apa saja kita mikir-mikir, itu luar biasa, Pak.
hati kita ini akan sangat tergantung dan merasa sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dah, Pak. Nikmat dah. Nikmat. Artinya apa, Pak? Maka kalau dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, tidak semua kekayaan itu nikmat, Pak. Tidak semua kekayaan itu nikmat, dan tidak semua miskin itu musibah. Tidak semua kaya itu berkah, dan tidak semua yang miskin itu musibah. Sebab apa? Berkah atau tidak itu bukan bergantung kuantitas banyak dan sedikit, Pak. Orang kaya kalau menjauhkannya dari Allah, maka itu kekayaan yang tidak berkah. Tapi kalau dia miskin makin dekat kepada Allah, maka itulah miskin yang berkah. Yang penting dekat kepada Allah. Apakah sehat itu selalu baik? Apakah sehat itu selalu berkah? Belum tentu. Kalau sehatnya makin menjauhkan dari Allah, maka sehatnya tidak berkah. Tapi kalau sakitnya malah mendekatkan dia kepada Allah, maka sakitnya berkah. Luar biasa, Pak. Tapi terkadang kita ini mikirnya kebalik, Pak. Pokok anggar berkah ya sugih ya sehat dan sebagainya, padahal dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau dia kaya, makin baik, makin banyak kebaikan yang bisa dia lakukan, oh berarti kekayaannya berkah. Tapi kalau makin menjauhkan dari Allah seperti Qarun, berarti kekayaannya tidak berkah. Jabatan yang berkah itu jabatan yang kalau dia bisa melakukan kebaikan yang banyak dengan jabatan itu, Pak, maka itu jabatan yang berkah. Tapi kalau jabatan yang tidak berkah, ya Fir'aun, dia punya jabatan tetapi kemudian malah makin menjauhkan dari Allah, sampai-sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi ayo, Pak, konsep berkah itu dirubah, Pak. Mindset kita itu dirubah, paradigma kita ini dirubah, Pak. Makanya apa? Allah tidak melihat wajahmu, Allah tidak melihat fisikmu. Yang Allah lihat apa? Takwamu. Yang Allah lihat takwamu. Bilal bin Rabah seorang budak. Soal wajah, Bilal bin Rabah itu wajahnya hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya tebal, ya, bibirnya hitam, bibir tebal, ya, warna kulit hitam, rambut keriting. Itu Bilal bin Rabah. Pekerjaannya budak. Itu kalau dibanding secara jabatan, ya Bang, ya, secara jabatan itu kalau dibandingkan dengan Fir'aun, baina sama wa sumur. Fir'aun jabatannya sangat tinggi dan yang paling tinggi, sedangkan Bilal bin Rabah itu yang paling bawah, budak, Pak. Tapi dari Fir'aun dan Bilal bin Rabah itu kira-kira yang mulia di sisi Allah yang mana, Pak? Bilal. Yang ahlul jannah yang mana, Pak? Bilal. Kenapa? Bilal walaupun fisiknya seperti itu, walaupun dia miskin, tetapi takwa kepada Allah, berkah, Pak. Tapi Fir'aun yang punya jabatan tinggi dan kaya raya, punya alat kekuasaan, tetapi tidak bertakwa, yang sehingga kemudian tempatnya neraka, tidak berkah, Pak. Ayo ini sekarang mulai dirubah nih, Pak. Ya, terkadang gitu kita menilai orang kaya, masya Allah berkah. Begitu kita menilai orang miskin, oke, tak uripmu kurang berkah ya. Padahal bukan soal itu, Pak. Berkah itu kebaikan, ziyadatul khair. Saya punya ini, Pak. Saya punya teman, dia kerjanya security. Kerjanya apa? Security. Ada juga kemarin yang viral di berita beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu apa ya? Kerjanya driver online, ojek online itu ya, sepeda motor. Tapi luar biasa, Pak. Dia punya panti asuhan. Dia punya panti asuhan. Kerjanya security, kerjanya ojek online.
sampai diangkat ke televisi. Kenapa? Ini kerjaannya cuman ojek online, tapi bisa punya panti asuhan yang dia bisa merawat anak-anak yatim yang banyak itu. Sedangkan banyak orang kaya yang kemudian melupakan untuk apa? Ngopeni anak yatim. Lebih berkah yang mana? Ojek atau yang ya, berkah yang ojek tadi, Pak. Ya Allah, ya Allah. Duitnya sedikit itu loh, iso nggo ngopeni wong akeh. Ya. Ya Allah, dia apa namanya? Anak-anak terlantar di jalanan, ya, anak-anak yang sudah nggak punya orang tua, sama dia, ayo wes ke mulai neng omahku tak openi, mulai neng omahku tak openi itu, Pak. Luar biasa. Nah, kembali kepada tadi jamaah yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan doa. Nanti doa ini ibadah yang berpahala, dan doa ini merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Lau anna li da'watum mustajabatun, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab. Coba, kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak di sini kalau punya satu doa yang mustajab pasti dikabulkan Allah, kira-kira mau doa apa, Pak? Nah, ayo minta apa? Kayak iklan di TV deh ya, aku beri kamu satu permintaan, ya, hanya satu permintaan. Kira-kira panjenengan nyuwun apa, Bu? Ya, sing do jomblo, pengen ndang rabi, ya, pengen masuk kampus, yang pengen melanjutkan sekolah, ya pengen bisa masuk sekolah ke favorit, ya. Bapak-bapak mungkin yang punya bisnis, ya, supaya bisnisnya makin sukses, berkah. Yang sudah lama nikah belum punya keturunan, mesti pengennya ya pengen punya keturunan. Yang belum punya pekerjaan supaya diberikan pekerjaan, yang belum punya mobil pengen punya mobil, ya, dan macam-macam. Karena masing-masing kita kan kondisinya beda-beda, masalahnya beda-beda, ya. Yang sehingga yang diperlukan tidak melulu duit, Pak. Yang diperlukan tidak melulu duit. Contoh, orang kalau ini ya, Pak, ya, ada orang yang terhanyut di sungai atau di laut, kira-kira dia lebih butuh emas atau kayu, Pak? Kayu, Pak. Masing-masing kondisi beda-beda, Pak. Masalahnya beda-beda, dan tidak selalu soal duit, tidak selalu soal harta. Sebab kalau kita terhanyut di sungai, memang kita pengen butuh emas. Ya sopo ya, sehingga pengen emas, apalagi 24 karat, kan duwine mau sekarat tok ya, Pak. Duwine mau sekarat, ya. Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Di kondisi saya sekarang yang terhanyut sungai, yang lebih saya butuhkan bukan emas tapi kayu atau debok, kan itu, Pak, ya? Atau perahu, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit sudah tahunan belum sembuh, pengen sakitnya disembuhkan Allah. Lah kalau kemudian Fudail bin Iyad beda. Lau anna li da'watul mustajab, lau anna li da'watun mustajabatun, kalau aku punya satu doa yang pasti dikabulkan Allah, maka kemudian sayyartuha illa fil imam, maka aku akan mendoakan kebaikan untuk imamku. Maksudnya imamku apa? Pemimpinku. Maka kemudian temannya Fudail bin Iyad tanya, "Hei Fudail bin Iyad, kamu cuma punya satu doa loh. Kamu cuma punya kesempatan satu doa. Kenapa tidak kamu pakai untuk berdoa untuk dirimu sendiri? Minta apalah? Kenapa kau tujukan kepada pemimpinmu?" Tempatnya dipindah kalau rame. Maka kemudian apa? Kata Fudail bin Iyad, kalau satu doa yang pasti dikabulkan Allah saya pakai untuk mendoakan diri sendiri, maka yang akan mendapatkan kebaikan dan manfaat ya hanya diriku sendiri. Orang lain nggak dapat.
Tetapi kalau kemudian satu doa yang pasti dikabulkan Allah saya tujukan untuk mendoakan kebaikan pemimpinku, maka kalau pemimpin baik itu yang mendapatkan kebaikan dan manfaat siapa Pak? Rakyat dan negara. Kalau pemimpinnya baik, dia pasti akan buat kebijakan yang baik, dia akan membuat keputusan yang baik, yang kebijakan dan keputusan baik itu akan berdampak baik dan akan memberikan manfaat untuk banyak orang. Maka dari sinilah kemudian kaidah mengatakan ya, al-maslahatul am, jadi kemaslahatan untuk umum itu lebih didahulukan daripada maslahat khusus untuk pribadi. Saya ulangi, kemaslahatan untuk umum, kebaikan yang untuk orang banyak, manfaat untuk orang banyak itu lebih didahulukan daripada kebaikan atau manfaat hanya untuk diri sendiri. Maka kalau Fudail bin Iyad ini punya satu doa yang pasti dikabulkan Allah, maka akan dipakai untuk mendoakan pemimpin supaya pemimpinnya bertakwa, mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, supaya pemimpinnya dibimbing Allah, supaya pemimpinnya diberikan teman-teman yang baik, supaya pemimpinnya dijauhkan dari yang buruk, supaya pemimpinnya dicukupkan dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram, supaya pemimpinnya bisa membuat kebijakan keputusan yang baik, yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu Pak. Masalahnya terkadang kita itu jarang doakan pemimpin. Begitu nanti dapat pemimpin yang tidak baik, kita menyalahkan sana sini, padahal apa? Kitanya sendiri juga jarang mendoakan pemimpin. Pemimpin yang buruk salah enggak? Salah. Tapi kita yang jarang mendoakan pemimpin juga salah. Kalau pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang buruk, ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bu ya kan itu ya. Kita ini kan punya banyak waktu mustajab untuk berdoa, maka hendaknya sisipkanlah satu doa untuk mendoakan kebaikan para pemimpin-pemimpin kita. Penting Bu. Terkadang ya tadi, oh ternyata kita ini diberikan, diuji Allah pemimpin yang buruk, ya lantarannya terkadang kita ya jarang mendoakan pemimpin. Apalagi kalau dia mengakui sebagai oposisi. Yang namanya oposisi kan berarti ini ya agak kritis Pak. Yang sehingga apa? Karena dia oposisi, menempatkan dirinya oposisi, akhirnya jadi males untuk mendoakan pemimpin. Kenapa? Lah wong presidennya sing dadi dudu pilihanku kok. Ngapain doain? Loh salah. Tetap harus didoakan Pak. Tetap harus didoakan. Tadi loh ya, doa silahul mukmin ini, doa ini senjatanya orang beriman. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, terkadang kalau kita doa itu sok kadang egois Pak. Wah nih, kita ini ya. Sama kan, ini mas-masnya misalkan, ya Allah, misalnya mas-mas ini seneng karo cewek itu kan, ya Allah, kalau cewek itu baik untukku ya Allah, maka nikahkan aku dengannya ya Allah. Tapi ya Allah, kalau cewek itu tidak baik untukku, tetap ya Allah, tetap nikahkan aku dengannya. Lu kan maksa banget Pak ini Pak doanya Pak. Terkadang doa kita ini dikte Allah, terkadang doa kita ini mengintervensi Allah Pak. Contoh kalau tarik kepemimpinan apa? Saya yakin setiap kita yang ada di sini ini pilihannya beda-beda. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4, ada yang nomor 5, ada yang nomor 6, sampai nomor berapa enggak tahu saya. Betul ya? Beda-beda ya? Kan kelihatan dari wajah-wajahnya nih Pak. Pilihannya beda-beda. Tetapi dari sekian calon ini Pak, misalkan presiden kan calonnya ada 3 Pak. Bayangkan Pak, 3 ini semua muslim.
Ya, presidennya semua muslim, wakilnya semua muslim. Kemudian oke lah, kita menghormati masing-masing punya pilihan. Ada yang tadi ya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Oke. Sekarang kira-kira kita doanya seperti apa, Bu? Terkadang kita doakannya apa? Mendikte Allah ya. Ya Allah, yang pendukungnya nomor 1, ya Allah, semoga yang jadi presiden nomor 1. Nanti yang satunya, ya Allah, semoga nanti yang jadi presiden nomor 2. Nanti satunya lagi, ya Allah, semoga nanti yang jadi presiden nomor 3. Kenapa mendikte Allah? Kenapa kemudian kita tidak berdoa, ya Allah, berikan kami pemimpin yang terbaik menurutmu? Sedangkan yang terbaik menurut Allah nomor berapa kan kita tidak tahu, Pak. Kenapa? Konsepnya Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita, sedangkan kita tidak tahu, Pak. Itu pakem, Pak. Allah yang lebih tahu, Pak, sedangkan kita tidak tahu. Maka kalau doa minta yang terbaik menurut Allah, bisa jadi yang terbaik menurut Allah tidak sesuai dengan pilihan kita, tetapi itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita menjalani kehidupan ini juga banyak sekali mengalami hal-hal di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada harapan keinginan kita, tetapi ternyata itulah yang terbaik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, bapaknya meninggal di usia 6 tahun, ibunya meninggal di usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Itu di luar ekspektasi, Pak. Yang namanya anak-anak itu pengennya kan itu ya, pengennya ya ora yatim, pengennya ya ora yatim piatu, Pak. Pengennya itu ya sampai gede orang tua bisa melihat kesuksesannya. Tapi kemudian Allah bikin Nabi Muhammad itu yatim piatu, Pak, di usia 6 tahun. Di luar ekspektasi, di luar harapan, di luar keinginan. Tetapi kira-kira itu terbaik enggak, Pak? Itu terbaik menurut Allah, Pak. Yang sehingga apa? Nabi Muhammad ini sudah mulai dari kecil sudah terdidik mandiri, Pak. Terdidik mandiri, akhirnya opo-opo dewe, dia berusaha cari duit sendiri untuk kemudian menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya apa? Pantas jadi pemimpin, Pak. Iya toh? Pantas jadi pemimpin, Pak. Jadi ternyata apa yang Allah berikan itu merupakan penggemblengan, ya apa yang Allah takdirkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka menggembleng Nabi Muhammad supaya nanti di usia 40 tahun siap menjadi pemimpin. Digembleng dulu, Pak. Digembleng dulu, Pak. Bapak ibunya meninggal, kakeknya meninggal supaya hanya bergantung kepada Allah. Dari situ Nabi Muhammad sedari kecil sudah mulai kerja, angon kambing, ya kerja, Pak, digaji, Pak. Ikut pamannya supaya kemudian mandiri. Sejak dari kecil Nabi Muhammad SAW, sejak dari mudanya sudah mulai kemudian dijadikan sebagai apa? Hakim ketika masyarakat ada masalah. Ternyata itu penggemblengan Allah kepada Nabi Muhammad supaya kemudian nanti pantas menjadi pemimpin, Pak. Jadi ayolah kita kalau berdoa jangan mengintervensi Allah. Kita ini kalau berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang terbaik menurutmu, pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa. Kita itu bukan pengen 1, 2, 3, Pak. Kita tuh pengennya yang soleh, yang bertakwa, yang hanya takut kepada Allah. Siapa yang soleh, siapa yang bertakwa, siapa yang takut hanya kepada Allah dari ketiga calon ini tidak tahu kita, Pak. Yang bisa kita lihat kan cuma dohirnya, Pak. Dan itu bisa jadi pencitraan, Pak. Bukankah kita juga sering pencitraan, kan? Kita nek sholat jamaah koyok khusyuk-khusyuk, Pak. Dilama-lamakan, tapi kalau sholat dewi terkadang pengen dang cepet, dang rampung, dang bar. Kalau kita berhadapan di depan orang banyak, ya kata-katanya kita bisa atur, kita bisa tata, sikap kita bisa perlihatkan yang baik-baik. Belum tentu kalau dalam kesendirian kita seperti itu, Pak. Jadi yang kita lihat ini dohirnya, Pak.
Dan tohir itu bisa tadi Pak, pencitraan, bisa dibikin-bikin, bisa dibuat. Nek carane wong sakniki napa? Gimik ya kan itu ya. Gimik saja. Tapi aslinya dalam kesendirian seperti apa? Wallahu a'lam. Jadi yang kita pengen tuh pemimpinnya bukan nomor 1, 2, 3 Pak. Yang kita pengen tuh pemimpinnya yang soleh, yang bertakwa, yang hanya takut kepada Allah, yang amanah, yang jujur, yang cerdas. Soal nomor berapa serahkan kepada Allah. Allahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu mana pemimpin yang terbaik. Nanti sing tenan solehe, ya kan? Lo kalau kita ngelihat di masa kampanye ini rada repot Pak. Kabeh calon sobo pondok pesantren, kabeh calon deketi kiai, deketi ustad, ya. Kabeh calon terus angger ngimami di video, angger khutbah Jumat di video. Oh, ini loh pemimpin yang wah masya Allah iso ngimami sholat, iso khutbah Jumat, ya pemimpin sing iso ya. Itu semua kan suatu hal yang tampak dan itu semua bisa di setting Pak, itu semua bisa diatur, itu bisa jadi pencitraan ya. Tapi dalam kesendiriannya seperti apa, apakah dia soleh tenan, apakah dia ini orang alim tenan, apakah dia ini orang yang dekat kiai beneran atau enggak, apakah dia ini orang yang peduli dengan Islam atau enggak, apakah dia ini orang yang peduli dengan santri dan pondok atau tidak, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui Pak. Maka tugas kita apa? Kalau kita punya pilihan, silahkan, itu hak masing-masing. Mungkin ada yang jadi tim sukses ya, akhirnya kemudian mengajak yang lain untuk memilih calon pasangannya, silahkan. Tetapi kalau sudah sampai pada doa kepada Allah, Allah jangan diintervensi, Allah jangan didikte. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik, Allah lebih tahu mana yang soleh tenan, mana yang bertakwa tenan, mana yang alim tenan, mana yang kemudian peduli dengan Islam. Itu Allah yang lebih tahu Pak. Nah ini maka jangan kita ini sok-sok tahu itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doakan pemimpin kita. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran ya, bahwasanya apa? Berpegang teguhlah kamu pada tali atau agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan sampai berbeda pilihan politik sampai kemudian jotaan, sampai kemudian congkrah. Sadurunge jamaah yo jejer rapopo amarga beda politik, akhirnya kemudian siji mentang kono, siji mentang gini. Dulu ketemu je aroh-aroh, tapi karena beda pilihan politik saemu podo melengosi Pak. Dhisik je cakruan bareng, je wedangan bareng ya, makan bareng, tapi karena beda pilihan politik wis gah cedak. Ya Allah, kok terlalu murah, kok terlalu remeh-temeh, ukhuwah Islamiyahnya putus, pas sedulurane pedot hanya gara-gara politik. Padahal yang namanya politik tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi, adanya kepentingan. Kita dukung nomor 1, ada yang dukung nomor 2, ada yang dukung nomor 3. Ngantek padu nang ngisor, gontok-gontokan, jotaan, congkrah. Begitu nanti selesai pemilu, ini 3 nanti rekonsiliasi Pak. Dum-dum jabatan ya. Nanti kalau ada proyek apa, itu yang bawah masih bertengkar, yang di atas sudah akur Pak. Mereka sama-sama kemudian saling berbagi apa? Jabatan. Buat apa? Terus ngopo padu, terus ngopo congkrah, ngopo jotaan. Toh nanti kalau sudah selesai pemilu, mereka ini rekonsiliasi Pak, saling bagi-bagi jabatan. Kok ada rente opo-opo? Wis rente opo-opo, entuk emo musuhan, bercerai-berai.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, terlalu murah, terlalu remeh kalau ukhuwah Islamiyah kita, kalau ukhuwah insaniyah kita, kalau ukhuwah watoniyah kita ini pedot, putus, berpecah, retak hanya gara-gara urusan politik yang remeh-temeh itu, ya Allah. Maka apa? Yuk wa aslihu, wis to. Yang dukung nomor 1 ya sudah usah musuhi yang nomor 2, nomor 3. Yang dukung nomor 2 nggak usah musuhi yang nomor 1 dan 3. Yang dukung nomor 3 nggak usah musuhi yang nomor 1 dan 2. Masing-masing punya aib, masing-masing punya kurang, masing-masing punya kesalahan. Cuman bedanya ya kadang aibnya masih ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah tajassus, nggak usah kemudian cari-cari kesalahan. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Ya, adik sok kadang seneng buka salahnya orang lain, tapi kalau salah kita dibuka kita marah. Kadang kita suka ngumbar aib orang lain, tapi kalau aibnya diri kita dibongkar kita juga marah. Terkadang ada orang yang seneng metani eleke wong liya tetapi tidak pinter, ndak bisa metani eleke dhewe. Nah, kalau peribahasa apa, Pak? Gajah di pelupuk mata itu raketok, semut di seberang lautan ketok, Pak. Ya Allah, semut cuwilik itu, Pak. Ya. Di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata enggak kelihatan. Ini gambaran orang yang tadi, Pak, pinter metani eleke wong liya tetapi tidak pinter atau tidak bisa melihat jeleknya diri sendiri. Yuk jangan terpengaruh politik, jangan sampai membuat kita tajassus, suka cari-cari kesalahan orang. Politik jangan sampai kemudian membuat kita ini berpecah belah. Yuk politik yang damai gitu loh ya. Beda pilihan enggak apa-apa, yang penting tetap cakruan bareng, gojek bareng, yo jejer, yo tulan bareng ya, saling berpelukan. Damai, itulah politik yang damai. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ya, pesan. 1, doakan pemimpin. Yang kedua, jangan berpecah belah. Yang ketiga, alhamdulillahnya pemimpin kita ini Islam semua, Pak. Nek Islam kabeh niku berarti husnudone, sing jenenge wong Islam niku salat apa mboten? Salat wis ade husnudone salat gitu loh nggih. Rukun Islam itu kan bersyahadat, masuk Islam berarti apa? Salat. Alhamdulillah kita ini punya calon semuanya muslim, yang sehingga panjenengan kan enak, Pak. Kalau semua muslim itu kan berarti pilihannya banyak toh ya. Menunya itu banyak. Koyok panjenengan nek prasmanan dulu ya. Prasmanan kalau menunya banyak itu panjenengan mau ambil yang mana silahkan. Ya, ini pemimpin kita ini muslim semuanya, alhamdulillah. Lah karena semuanya muslim, maka pilih yang paling baik akhlaknya. Pilih yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Nabi Muhammad diutus li utami innama buistu li utami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, itu Nabi Muhammad sudah punya kemuliaan, keagungan, ketinggian, keindahan akhlak. Apa namanya? Al-Amin. Nabi Muhammad sampai mendapat julukan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya dalam segala hal, orang yang jujur, tidak pernah bohong. Dari kecilnya Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Kemudian apa? Orang yang berintegritas, itu Nabi Muhammad Al-Amin, Pak. Sampai kalau ada masalah tadi, orang butuh hakim untuk menyelesaikan masalah, yang dipilih Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini orang yang terpercaya, Pak. Nah, akhlak yang baik itu intinya 4. Ya, pilih pemimpin yang akhlaknya baik. Sedangkan akhlak yang baik itu terkumpul pada 4 hadis. Akhlak yang baik, inti akhlak yang baik itu terkumpul dari 4 hadis. Yang pertama, fal yakul khairan aw liyasmut, pemimpin yang bisa berkata-kata yang baik.
tidak berkata-kata yang buruk, tidak berkata kasar, juga tidak berkata yang keji. Jujur, ini perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat. Jadi satu, pilih yang bisa berkata yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Itu penting, Pak. Maka Nabi Muhammad itu salah satu sifat kepemimpinannya tablik, ya. Tablik, punya komunikasi yang baik, yang jujur, kata-katanya lemah lembut, tidak kasar, tidak pernah berucap buruk, kotor, keji, tidak pernah. Satu, kata-kata, Pak. Penting, Pak. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Termasuk kata-kata yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Aktivitas kegiatan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Yang sehingga yang namanya pemimpin itu betul-betul dia bisa memaksimalkan waktunya untuk banyak kebaikan. Kegiatan aktivitas yang sia-sia ditinggalkan, ya. Jangan sampai kemudian pilih pemimpin yang suka nonton film porno. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jelas haramnya. Yang sia-sia saja disuruh untuk tinggalkan, ya. Atau mungkin ada pemimpin yang mungkin minum-minuman keras, atau ada calon pemimpin yang kemudian ke kafe, tidak bisa, Pak. Ya, wong yang tidak ada manfaatnya disuruh untuk meninggalkan walaupun hukumnya mubah, apalagi yang kemudian haram, harus lebih pantas untuk dia tinggalkan. Yang ketiga apa? La takdzab, jangan marah. Jangan marah itu maksudnya apa? Harus bisa mengendalikan emosi, tidak memperturutkan amarahnya. Jadi seorang pemimpin itu harus stabil, jangan temperamental, jangan kasar, jangan suka marah. Kenapa? Kalau ada pemimpin yang suka marah, maka ya otomatis dia akan cenderung kasar dan akan ditinggalkan atau dijauhi, tidak dicintai. Nabi Muhammad itu ketika ada orang Badui masuk, Pak, ada orang Badui masuk masjid, langsung pipis di dalam masjid, Pak. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Ketika sahabat yang lain muring-muring, Nabi Muhammad katakan stop, berhenti, biarkan dia menyelesaikan hajatnya dulu. Setelah selesai hajatnya, dia tadi ya buang air kecil itu di dalam masjid loh ya. Maka kemudian Rasulullah perintahkan sahabat untuk ngambil air, kemudian untuk menyiram. Kemudian orang Arab Badui tadi dipanggil, dinasehati, Pak, ini masjid. Masjid itu tempatnya untuk berzikir, tempat sholat, tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau buang air kecil jangan di dalam masjid, ada tempatnya sendiri, Pak. Itu luar biasa, Pak. Apa orang Arab Badui tadi, Pak? Semoga Allah merahmatimu dan tidak merahmati yang lain. Masya Allah, itu mana mau Yahudi, Pak. Ya, kenapa? Lah karena sahabat tadi kan pengen marah, Pak. Orang Badui ini juga rada anyel kan gitu, Pak. Makanya orang Arab Badui ini hanya mendoakan Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut, Pak. Yang lemah lembut, padahal itu buang air kecil di dalam masjid loh, Pak. Itu kelembutan Nabi Muhammad sampai kemudian membuat orang itu tertarik berbondong-bondong masuk Islam. Lemah lembut sekali Nabi Muhammad itu, hampir tidak pernah marah, Pak. Dan kalau marah pun elegan, ya, marahnya elegan sekali, tidak kemudian meledak-ledak, ya, tidak pernah. Yang keempat tadi apa? Inti akhlak. Yang pertama berkata-kata yang baik, yang kedua meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang ketiga bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan emosi, stabil, Pak, dia stabil. Yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kok belum bunyi, Pak Evan? Belum ya? Yaitu apa? Mencintai orang lain atau memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai dan memperlakukan diri sendiri. Itu kalau kita dapat pemimpin kayak gitu enak, Pak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, Pak.
Umar bin Khattab itu ketika paceklik tidak makan, Pak. Kenapa tidak makan? Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak akan makan kalau rakyatku tidak makan. Coba Pak, kalau dapat pemimpin seperti itu enak enggak Pak? Aku tidak akan makan sebelum rakyatku makan. Artinya apa? Aku akan makan kalau rakyatku saya jamin semua makan, baru saya makan. Tapi kalau ada rakyat yang belum bisa makan, saya tidak akan makan, Pak. Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Pak. Luar biasa toh. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Kalau pemimpinnya makan enak, maka rakyatnya ya makan enak. Itu ya. Kalau pemimpinnya fasilitasnya enak, ya berarti rakyatnya fasilitasnya enak. Maka Umar bin Abdul Aziz itu mimpin 2 tahun, Pak. Tapi mimpin 2 tahun sudah tidak ada orang yang miskin, Pak. Tidak ada fakir miskin. Zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Yang sehingga apa? Pada masa itu siapa yang berhak untuk menerima zakat sudah tidak ada, Pak. Kenapa? Wis do sugih kabeh, Pak. Nah, ini kan berarti pemimpin yang bisa mencintai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai dan memperlakukan diri sendiri. Makmur sudah rakyatnya, sejahtera, luar biasa. Dan yang terakhir, pilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ya kalau penduduk negeri itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Kalau pemimpinnya bertakwa, mesti masyarakatnya bertakwa. Kalau sudah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka berkah, Pak. Maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah, Pak, sejahtera, makmur, adil, luar biasa. Ini semoga Allah SWT berikan kita pemimpin yang soleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu beberapa nasihat di tahun politik ini. Ya, satu, mendoakan pemimpin, kebaikan pemimpin. Yang kedua, jangan berpecah belah, jaga ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, pilih pemimpin yang berakhlak baik, bisa berkata yang baik, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan yang diharamkan Allah. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi atau amarahnya. Yang keempat, mampu mencintai dan memperlakukan orang lain sebagaimana dia mencintai dan memperlakukan diri sendiri. Insyaallah kita akhiri dengan berdoa, mendoakan para muslimin, para donatur. Yang mana? Insyaallah. Wow, banyak sekali. Oh, ini. Baik. Yang paling belakang. Oh iya. Yang ini ya. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa la taj'al musibatana fi dinina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa la taj'al musibatana fi dinina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma shalli muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Doa teruntuk Bapak Ibu donatur program-program Masjid Darul Ilmi, doa teruntuk takmir Masjid Darul Ilmi, doa teruntuk Bapak Krisna dan keluarga, doa teruntuk Bapak Riyanto bin Abdullah Mukhtar, doa teruntuk Bapak Rian Hanafi Purba, doa teruntuk Ibu Dewi Pertiwi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima infak dan sedekahnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga kemudian menjadi pemberat timbangan amal saleh di yaumil mizan. Semoga diberikan ganti dengan ganti yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah berkahi umurnya, semoga Allah permudah segala urusan-urusannya. Semoga Allah kabulkan hajat, keinginan, harapan dan cita-citanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi beliau beserta keluarganya dimanapun berada. Semoga Allah jauhkan dari keburukan, semoga Allah cukupkan dari yang halal dan jauhkan dari yang haram. Semoga senantiasa diliputi oleh kebaikan dimanapun berada. Semoga Allah SWT jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah karuniakan kepadanya putra-putri yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran atas proses terapi Ananda Sanggara. Semoga berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Semoga Allah SWT berikan kepada para muslimin donatur sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kemudian dijauhkan dari segala keburukan dan kejahatan, teruntuk Ananda Adela. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan putra-putrinya saleh dan salihah. Semoga dijaga Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan, Allah lindungi, Allah jaga dari kejahatan, keburukan, dari yang tampak ataupun yang tidak tampak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya qina adzabannar wa qina adzabannar. Semoga Allah berikan pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang saleh, pemimpin yang bisa memberikan kebaikan untuk dinul Islam. Semoga Allah SWT karuniakan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Semoga Allah SWT berikan kepada kita pemimpin yang bisa membuat kebijakan, keputusan yang bermanfaat, yang baik untuk rakyat dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan teman-temannya yang baik, jauhkan dari teman-teman yang buruk. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindunginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bimbingan Mengaji mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Pondok Indah Permai dan para penabur. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.